Dragon Ball Super Chapter 98. Bab dibuka, Gotenks mulai menyerang Cellmax. Karena perubahan mereka gagal, Cellmax menghantam Gotenks dengan mudah. Gotenks terpental mengarah ke Android 18. Android 18 bukannya membantu, tapi dia malah memukul Gotenks ke bawah dan mengarah tepat ke kepala Cellmax. Sehingga kepala Gotenks menghantam kepala Cellmax yang membuat kepala Cellmax retak. Gotenks tersenyum bahagia meskipun dia merasa sakit di kepalanya, begitu juga Cellmax. Dia merasa kesakitan di kepalanya dan tampak kesal. Dia langsung melancarkan serangan semburan dari mulutnya. Gotenks sempat menghindar, tapi masih terkena bokongnya sedikit. Kita kemudian melihat Gohan, Piccolo, dan Gamma 1-2. Gamma 2 meminta kepada lainnya untuk melakukan serangan jarak jauh terhadap Cellmax dalam jarak yang aman. Serang dia dari bagian yang tidak penting, atau bagian utamanya, yaitu kepala yang retak. Gohan bertanya apa keuntungannya melakukan hal seperti itu. Gamma 2 menjelaskan dia ingin menjebaknya selama mungkin. Tujuannya untuk memungkinkan dirinya melakukan langkah besar atau serangan yang kuat, dan ketika dia melakukannya, pastikan mereka semua menjauh. Gamma 1 meyakinkan Gamma 2, apakah dia yakin untuk melakukan ini? Gamma 2 menjawab yakin. Gamma 2 dengan yakin mulai terbang ke atas, sementara kita lihat Krillin bersama Bulma di dalam pesawat. Melihat Gamma 2, Krillin langsung sadar apa yang mereka rencanakan sehingga dia meninggalkan Bulma di kapal. Sedangkan Gamma 2 sudah mencapai ketinggian atmosfer bumi dan dia memusatkan kekuatannya, lalu dia langsung meluncur ke bawah dengan cepat. Lalu yang lain, Gotenks, Gamma 2, Piccolo, dan Gohan mulai menyerang serangan jarak jauh sesuai rencana Gamma 2. Cellmax dia lebih melihat Android 18 dan menyerangnya. Untungnya Android 18 segera memotong serangan Cellmax. Krillin juga turun, dia langsung menggunakan Kaioken. Cellmax langsung terkena efeknya dan dia merasa tidak bisa melihat apapun. Dengan cepat, Gamma 1 segera merintahkan semuanya untuk segera menjauh dari tempat itu. Dan Gamma 2 terlihat dari atas mulai mendekat dengan kecepatan yang tinggi. Jika serangan ini berhasil mengenai bagian kepala Cellmax yang sudah retak, kemungkinan besar mereka akan memenangkan pertarungan ini. Tapi, sayangnya Cellmax cepat sadar. Dia melihat ke atas ada serangan yang akan menyerang dirinya dan kita lihat serangannya menghantam sangat dahsyat. Karena tadi Cellmax sempat tahu serangan itu, kemungkinan dia masih sempat untuk menghindar. Kita melihat wajah Cellmax tampak merasakan efek serangan tadi, sementara Gamma 2 terlihat tidak bisa berdiri lagi. Dan kita lihat serangan tadi memberikan dampak yang cukup di tangan kiri Cellmax, hancur atau putus akibat serangan akhir dari Gamma 2. Gamma 2 langsung tidak sadarkan diri dan Cellmax merasa kesakitan. Krillin juga sangat senang karena serangannya berhasil, namun beda dengan Piccolo, menurutnya dia masih belum. Cellmax yang marah, dia langsung ingin menginjak Gamma 2 yang pingsan, tapi Piccolo segera datang dan menyelamatkannya. Gohan, Gotenks, dan Krillin segera menyerang Cellmax untuk mengalihkan dia, sementara Piccolo menahan kaki Cellmax dan Gamma 1 segera membawa Gamma 2 ke tempat yang aman. Lalu Krillin menyuruh Piccolo untuk merubah wujudnya menjadi besar dan Piccolo menjadi raksasa seukuran Cellmax. Dan tentunya dia berubah menjadi Orange Piccolo. Cellmax langsung menghindar ke belakang tapi Piccolo menembak semburan lasernya. Serangan itu membuat Cellmax terpental. Gohan tampak senang karena sudah lama tidak melihat wujud Giant Piccolo. Piccolo berkata meskipun dengan wujud Giant tidak bisa dibilang itu menjadi sangat kuat. Lalu Piccolo memberikan kacang Senju terakhir kepada Gohan. Piccolo punya rencana. Dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia meyakinkan Gohan bisa menjadi yang terkuat di dunia. Piccolo mengatakan, tunjukkan kekuatan sebenarnya apa yang di dalam dirimu dan selamatkan dunia. Tapi mereka tidak beruntung. Di saat Gohan hendak mengambil kacang Senju, tiba-tiba Cellmax menembak kacang itu dari kejauhan. Cellmax dengan cepat dia langsung menyerang mereka berdua. Cellmax juga langsung menyerang Krillin dan Android 18. Sedangkan Gohan masih berusaha untuk mengambil kacang Senju yang terjatuh karena ini adalah kacang Senju yang terakhir. Namun Cellmax berhasil mencengkeram Gohan dan langsung menghantamkan Gohan ke tanah.
Gohan masih tetap berusaha untuk mengambil kacang Senju-nya. Tiba-tiba kita melihat Pan terbang, sepertinya dia juga ingin membantu ayahnya untuk mengambil kacang Senju. Dan dia berhasil mengambil kacang Senju dan Pan dengan segera melemparkan kacang itu ke Gohan. Kali ini kacang Senju terakhir berada di genggaman Gohan. Gohan langsung makan kacang Senju tersebut untuk memulihkan dirinya. Dia juga memberitahu Pan untuk segera menjauh bersama Bulma. Sedangkan Piccolo kali ini menghajar Cell dengan menendangnya. Piccolo menendang perutnya dengan keras. Piccolo menendang lagi, tepat di belakang lehernya. Namun kali ini Cell Max melakukan serangan balik. Dia menghantamkan Piccolo hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Cell mencengkram kepala Piccolo dan melemparkannya, namun Piccolo tidak terjatuh. Dia berdiri lagi. Cell Max mengejarnya. Dia langsung menyerang Piccolo, tapi Piccolo dengan posisi yang masih seimbang, dia menghindar. Dan melakukan serangan balik, Piccolo menghantamkan wajah Cell dengan pukulan bola cahaya. Tapi Cell masih berdiri. Dia segera menyerang balik Piccolo, akan tetapi Gohan segera datang. Gohan menyerang Cell dari bawah dengan hantaman yang keras membuat Cell terpental. Tak hanya itu, Gohan menembak bola cahaya ke Cell Max dan mendorong Cell Max ke jurang. Lalu Piccolo memberikan instruksi kepada Gohan. Dia akan menahan Cell Max di saat yang tepat. Dia ingin Gohan meledakkan Kamehameha full power. Piccolo ingin Gohan mengeluarkan semua kekuatannya dalam serangan itu tanpa harus menahan apapun. Dan di akhir bab, Cell Max kembali bangkit. Berakhir chapter kali ini, saat ini mereka cukup kesulitan untuk mengalahkan Cell Max. Rencana Gamma 2 masih gagal, dan apakah rencana Piccolo kali ini akan berhasil? Dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya.